Selamat pagi sahabat Ragam, bagaimana kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Ragam Manfaat kembali hadir untuk menyuguhkan informasi tentang khasiat tersembunyi hasil alam yang baik untuk kita. Sahabat, pasti Anda sudah tak asing mendengar nama kolang-kaling bukan? Namun tahukah Anda dari mana si kenyal yang biasa dibuat sajian menyegarkan ini berasal? Ada yang menebak dari pohon aren. Ya, Anda benar. Tapi seperti apa pohon arennya? Pernahkah Anda melihatnya secara langsung? Nah, daripada penasaran, kali ini saya akan menemani Pak Cecep, seorang petani setempat untuk mengambil buah aren yang telah siap panen. Well, memanjat pohon aren tidak dapat dilakukan sembarangan, karena batangnya yang tinggi dan tidak bercabang, butuh keahlian khusus untuk menaklukkan pohon yang satu ini. Selain itu, buah aren juga memiliki kandungan asam oksalat yang akan menimbulkan rasa gatal jika terkena kulit. Bahkan akan menyebabkan keracunan jika buah aren dikonsumsi secara langsung. Nah, karena tugas saya menangkap buah aren yang akan dijatuhkan Pak Cecep, saya mesti pakai sarung tangan nih. Ayo Pak, lempar buahnya. Tahan Pak, tahan. Butuh perjuangan ekstra untuk memanen buah aren ini. Selain berat, kalau kena getahnya bisa gatal. Nah, siapa sangka, selain dapat diolah menjadi kuliner nikmat, kolang-kaling dari buah aren ini memiliki manfaat unik, yaitu untuk mengobati sakit mah. Nah, penasaran dengan manfaat lainnya? Simak selengkapnya hanya di Ragam Manfaat. Sahabat, pohon aren bukanlah tanaman yang bisa dipanen setiap saat. Hal ini karena pohon aren baru akan mengeluarkan buah jika sudah mencapai puncak pertumbuhan vegetatif. Jangan heran jika seorang petani buah aren harus menunggu kurang lebih 15 hingga 20 tahun untuk pohon aren yang siap panen. Bentuk pohon aren sekilas mirip dengan pohon kelapa. Jika pohon kelapa terlihat lebih bersih pada bagian batang, pohon aren lebih kotor serta ditumbuhi banyak ijuk. Oleh karena itu, pohon aren sering ditumbuhi tanaman jenis paku-pakuan. Ini dia yang akan menjadi bakal kolang-kalingnya. Nah, di satu biji buah aren ini terdapat 3 kolang-kaling. Nah, rasanya kita coba. Kenyal dan agak getir. Nah, sebelum melihat proses pengolahan buah aren menjadi kolang-kaling, kita simak dulu khasiat tersembunyinya. Tetap di Ragam Manfaat ya. Sahabat, salah satu khasiat dari kolang-kaling adalah untuk membantu mengobati penyakit mah. Pemicu munculnya penyakit mah sangat beragam. Selain disebabkan oleh faktor stres, mah juga dapat kambuh jika terlalu banyak mengkonsumsi makanan terlalu pedas. Hal ini terjadi karena produksi asam pada lambung meningkat akibat berbagai faktor pemicu. Jika sudah begini, perut akan terasa nyeri dan kembung. Penderita mah pun juga merasa mual jika penyakit yang dideritanya kambuh. Pengobatan penyakit mah tidak selalu menggunakan obat-obat kimia modern. Pengobatan tradisional dari alam pun dapat diterapkan oleh penderita mah, salah satunya dengan memanfaatkan kolang-kaling. Bahan yang dibutuhkan dalam membuat ramuan alami ini adalah gula jawa, daun salam, air matang, dan pastinya kolang-kaling. Sudah dicatat semua? Hayo kita mulai meracik. Pertama, masukkan terlebih dahulu air matang ke dalam panci yang telah disiapkan. Kemudian panaskan. Potong-potong dahulu kolang-kaling yang akan digunakan. Tujuannya agar kolang-kaling mudah untuk dikonsumsi. Selanjutnya, masukkan potongan kolang-kaling dalam air rebusan. Tambahkan 2 lembar daun salam. Kemudian, iris tipis gula jawa secukupnya dan masukkan ke dalam air rebusan. Air rebusan telah mendidih nih. Aroma segar mulai tercium. Terakhir, pindahkan ramuan kolang-kaling ke dalam mangkuk. Ini dia ramuan kolang-kaling obat pereda sakit mah ala Ragam Manfaat. Sahabat, perpaduan kolang-kaling dan daun salam sangat cocok bagi penyembuhan luka dan radang pada dinding lambung. Sensasi dingin dan segar saat mengkonsumsi kolang-kaling juga dapat meringankan gejala mah. Nyeri dan rasa panas pada perut yang dirasakan saat mah kambuh akan berkurang. Anda dapat mengkonsumsi ramuan kolang-kaling ini saat mah tiba-tiba melanda.
Namun, bagi penderita MAH kronis, dianjurkan memakan ramuan ini setiap hari 1 kali. Jika dikonsumsi oleh penderita MAH secara rutin, serta diimbangi hidup sehat, maka bukan tidak mungkin penyakit MAH dapat terobati. Cukup mudah untuk dipraktekkan di rumah, bukan? Pastinya bermanfaat bagi Anda dan keluarga di rumah ya. Sahabat, tulang mempunyai fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita, baik untuk menopang tubuh hingga melindungi organ vital. Aktivitas yang kita lakukan setiap hari akan terganggu jika tulang mengalami cedera atau keropos, sehingga sangat penting untuk menjaga kekuatan dan kepadatan tulang kita. Selain itu, tulang menyimpan nutrisi penting seperti mineral dan lipid. Tulang juga menghasilkan sel darah yang menyehatkan tubuh dan memainkan peran penting dalam melindungi tubuh kita terhadap infeksi. Selain rutin berolahraga, kita juga harus memberikan asupan kalsium yang cukup bagi tulang kita agar kuat dan padat. Kalsium dapat diperoleh dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Salah satu makanan sumber kalsium untuk tulang adalah kolang-kaling. Bagaimana caranya ya kolang-kaling untuk memperkuat tulang? Yuk, kita mulai membuat ramuannya. Bahan-bahan yang kita butuhkan kali ini adalah kolang-kaling, yogurt, buah pisang, dan air matang. Langkah pertama, masukkan air matang ke dalam panci. Kemudian masukkan bahan utamanya nih, kolang-kaling. Nyalakan kompor dan tunggu sekitar 10 menit hingga air mendidih. Selanjutnya, angkat kolang-kaling yang telah direbus dan pindahkan dalam mangkuk. Campurkan yogurt dengan kolang-kaling dan masukkan ke dalam blender. Potong-potong buah pisang dan semua bahan siap di blender. Setelah semua bahan halus merata, matikan blender dan tuang ramuan ke dalam gelas. Nah, ramuan penguat tulang ala Raga Manfaat siap dikonsumsi nih. Sahabat, kolang-kaling memiliki kandungan kalsium yang cukup tinggi. Setiap 100 gram buah kenyal ini mengandung 91 mg kalsium. Ternyata hanya lebih rendah sedikit 34 mg setiap 100 gram. Selain menjadi sumber kalsium yang dibutuhkan tubuh, kolang-kaling juga rendah kalori. Hal ini membuatnya bisa menjadi alternatif kudapan sehat bagi Anda yang ingin menjaga kekuatan tulang. Khususnya bagi pecinta olahraga, orang dengan mobilitas tinggi, bahkan untuk yang telah berusia lanjut. Jadi Anda tak perlu bingung lagi dalam memilih minuman alami penguat tulang, bukan? Sahabat, proses pembuatan kolang-kaling ternyata masih lumayan panjang nih. Biji-biji buah aren yang telah dilepaskan dari kulitnya tadi selanjutnya dibawa ke rumah Pak Cecep untuk diolah. Nah, untuk mendapatkan bentuk kolang-kaling yang gepeng, buah aren yang masih bulat ini nih, harus digeprek dulu nih. Kita coba yuk. Tujuan proses penggeprekan adalah biji buah aren yang telah menjadi kolang-kaling nantinya lebih kenyal dan mudah dikonsumsi. Langkah terakhir adalah merendam biji buah aren yang telah bersih. Proses perendaman dilakukan selama 3-4 hari menggunakan air biasa yang dicampur terigu. Kolang-kaling yang diolah menjadi minuman nantinya harus dipotong kecil dan direbus. Kecil, bertekstur kenyal, pastinya segar dan sehat untuk dikonsumsi. Nikmat sekali disantap dengan air gula aren yang hangat. Wah, mantep Pak. Mantap, Iya. bagus. Makan kolang-kaling, hasil panen kita sendiri. Iya. Nah, mau tahu manfaat lainnya dari kolang-kaling? Tetap di Ragam Manfaat. Sahabat, masih ada khasiat tersembunyi dari kolang-kaling yang sangat berguna nih. Khususnya bagi Anda di rumah yang sedang dalam program diet untuk menjaga berat badan. Berat badan tidak ideal sering menjadi masalah bagi kita. Ironisnya, tak sedikit dari kita bermasalah dengan pola dan porsi makan sehari-hari. Berat badan semakin bertambah karena asupan kalori yang berlebihan. Tak perlu bingung untuk memilih makanan yang sesuai untuk program diet. Cemilan sehat yang satu ini memiliki khasiat dalam menjaga berat badan namun tetap bersifat alamiah.
Selain mudah dibuat, kalori yang dikandungnya sangat rendah, namun tetap mengenyangkan. Nah, kini Anda tak punya alasan lagi untuk melakukan diet dengan menggunakan obat-obatan kimia yang memiliki efek samping berbahaya ya. Penasaran? Yuk kita mulai membuat ramuannya. Bahan-bahannya terdiri dari kolang-kaling, madu, kayu manis bubuk, kunyit bubuk, jeruk nipis, dan air matang secukupnya. Sudah siap? Ayo kita buat. Pertama, potong kolang-kaling menjadi 2 bagian. Dan rebus dengan air kurang lebih 10 menit hingga mendidih. Setelah itu, angkat kolang-kaling yang telah direbus, masukkan air matang secukupnya ke dalam blender, kemudian masukkan kolang-kaling dan campur bubuk kunyit dan kayu manis secukupnya. Tambahkan 3 sendok makan madu, dan nyalakan blender. Setelah semua bahan halus merata, tuangkan pada mangkuk yang telah disiapkan. Iris jeruk nipis dan peras secukupnya pada adonan kolang-kaling. Ini dia racikan alami rendah kalori ala Raga Manfaat. Sahabat, dalam 100 gram kolang-kaling terkandung 69 gram protein yang baik bagi tubuh. Kadar gelatin yang dimiliki si kenyal yang satu ini juga cukup tinggi, sehingga memiliki manfaat antara lain mempercepat rasa kenyang. Bagi Anda yang mendambakan tubuh ideal, makanan rendah kalori dari kolang-kaling ini sangat cocok dikonsumsi sebagai pengganti sarapan. Rendah kalori, namun memberikan rasa kenyang cukup lama jika dikonsumsi, sehingga nafsu makan akan berkurang dan berat badan menjadi proporsional. Rutinlah mengkonsumsi racikan kolang-kaling ini setiap hari dan imbangi dengan berolahraga. Maka program diet Anda berhasil tanpa menggunakan obat kimia. Selamat mencoba dan selalu hidup sehat, sahabat. Sahabat, saatnya mengatasi masalah hidup sehari-hari dengan tips unik Raga Manfaat. Anda sering menemui masalah saat mengupas kentang. Memakan waktu lama dan tidak praktis pasti menjadi keluhan Anda. Raga Manfaat mempunyai tips praktis mengupas kentang dengan cepat yang dapat Anda coba di rumah. Pertama, iris tipis kulit kentang secara melingkar. Kemudian masukkan kentang ke dalam panci dan rebus. Setelah direbus sebentar, angkat kentang dan rendam dalam air biasa. Lalu tarik kulit kentang dari ujung atas dan bawah. Praktis dan tidak memakan waktu lama, bukan? Selain itu tidak memerlukan tenaga ekstra untuk mengupas kulit kentang. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Makan gorengan nggak pakai cabai rawit kayaknya kurang gimana gitu. Woi, dongol terus. Cabai rawitnya? Ini dia baru cabai rawit sama gorengan klop. Hobi banget makan pedas. Iya dong. Enak. Ngomong-ngomong, cabai rawit ada manfaatnya nggak sih? Wih, pasti ada dong. Semua dari alam pasti punya khasiat. Wow. Nah, zat capsaicin dalam cabai rawit selain bisa menimbulkan rasa pedas, ternyata juga bisa mengobati nyeri sendi. Wow. Nah, nggak hanya cabai rawitnya aja nih, daunnya pun juga memiliki khasiat tersembunyi. Penasaran? Simak selengkapnya hanya di Ragam Manfaat. Makan, Dok. Bagi dong. Kecil-kecil cabai rawit. Istilah ini sangat pantas disandingkan pada tanaman pedas yang satu ini. Walaupun ukurannya kecil, namun jangan pernah meremehkan rasanya ya. Super pedas. Cocok sekali dinikmati sebagai pelengkap rasa aneka cemilan khas Indonesia. Ya, cabai rawit telah lama melekat dengan masyarakat Indonesia, baik sebagai teman makan gorengan maupun menjadi bumbu dapur. Sensasi pedasnya biji cabai yang pecah di dalam mulut bukannya membuat kapok, malahan membuat ketagihan para penikmatnya. Well, tak hanya rasa pedasnya yang dahsyat, manfaat dari cabai rawit ternyata tidak bisa dianggap enteng juga nih, khususnya bagi kesehatan tubuh kita. Mau tahu untuk apa saja? Berikut sajian khas Raga Manfaat untuk Anda. Sahabat, pasti banyak dari Anda yang sering mengalami nyeri sendi datang tiba-tiba.
Beberapa orang sering keliru dengan beranggapan bahwa nyeri sendi disebabkan oleh penyakit asam urat ataupun kolesterol. Faktanya, nyeri sendi terjadi karena adanya pengapuran sendi dan peradangan otot. Nyeri sendi yang melanda tiba-tiba sering diakibatkan aktivitas atau olahraga fisik yang berlebihan. Kurangnya pemanasan dan peregangan yang dilakukan sebelum olahraga menjadi faktor utama nyeri sendi. Jangan khawatir, ragam manfaat punya ramuan cabai rawit untuk mengobati nyeri sendi nih. Langsung saja kita buat ramuannya yuk. Catat bahan-bahan yang diperlukan untuk membuatnya ya sahabat. Siapkan cabai rawit secukupnya, kapur sirih, dan jeruk nipis. Langkah pertama, bersihkan cabai rawit yang akan digunakan dari bijinya. Potong-potong kulit cabai rawit dan masukkan ke dalam cobek. Tambahkan kapur sirih secukupnya dan haluskan kulit cabai menggunakan ulekan. Setelah cukup halus, peras jeruk nipis secukupnya. Aduk menggunakan sendok agar perasan jeruk nipis tercampur rata dengan ramuan. Ini dia ramuan pereda nyeri sendi ala ragam manfaat. Kandungan capsaicin pada cabai rawit selain dapat meningkatkan selera makan, ternyata juga berkhasiat untuk mengobati nyeri sendi. Balurkan ramuan cabai rawit pada lutut atau bagian lainnya yang terasa sakit saat nyeri sendi melanda. Sensasi hangat yang ditimbulkan cabai akan meringankan rasa sakit yang dialami. Diamkan ramuan cabai rawit sejenak agar kandungan terserap secara sempurna. Setelah nyeri sendi mulai mereda, bilas ramuan hingga bersih agar kulit tidak terasa panas. Sederhana dan sangat bermanfaat bagi Anda di rumah, bukan? Sahabat, tidak hanya buahnya saja yang memiliki manfaat. Daun cabai rawit pun memiliki khasiat bagi beberapa penyakit. Salah satunya adalah pengobati masuk angin dan sakit perut. Pergantian musim yang tidak menentu dan daya tahan tubuh yang kurang baik dapat menyebabkan masuk angin. Kita patut untuk menjaga kesehatan tubuh di situasi seperti ini. Namun jika masuk angin dan sakit perut tiba-tiba melanda, ragam manfaat punya solusinya untuk Anda. Catat resep dari kami ya sahabat. Bahan yang dibutuhkan adalah daun cabai rawit secukupnya, minyak kelapa, dan kapur sirih. Mari mulai meracik. Siapkan daun cabai rawit yang telah dicuci bersih. Potong kecil-kecil daun dan masukkan ke dalam cobek. Tambahkan kapur sirih dan minyak kelapa secukupnya. Selanjutnya, campur dan haluskan semua bahan menggunakan ulekan. Ini dia ramuan untuk mengobati masuk angin dan sakit perut ala ragam manfaat. Jika masuk angin dan sakit perut tiba-tiba melanda, gunakan ramuan dari daun cabai rawit ini. Caranya mudah, hanya balurkan saja secara merata di atas perut Anda sembari dipijat. Gunakan 2 kali sehari setiap pagi dan sore saat sakit. Selain minyak esensial, kandungan baik lainnya yang terdapat dalam daun cabai dapat membantu mengobati masuk angin dan sakit perut. Sahabat, tanaman yang memiliki nama latin Capsicum frutescens ini berasal dari benua Amerika. Namun sangat sesuai dengan lidah dan selera orang Indonesia yang umumnya menyukai makanan pedas. Cabai rawit sangat cocok dibudidayakan di daerah tropis, terutama di sekitar Khatulistiwa. Cabai rawit yang bagus bentuknya, ramping dan padat berisi. Tipe seperti inilah yang biasanya memiliki rasa lebih pedas dan dihargai lebih tinggi. Sahabat, kolesterol tinggi sampai saat ini menjadi penyakit menakutkan bagi banyak orang. Bukan rahasia lagi bahwa pemicu penyakit jantung koroner adalah kadar kolesterol yang tinggi, khususnya bagi Anda yang telah berusia lanjut. Hal ini dikarenakan kurangnya aktivitas menggerakkan badan dan malas berolahraga. Selain itu, menu makanan yang tidak sehat menjadi pemicu utama kadar kolesterol dalam tubuh meningkat. Makanan yang melalui proses penggorengan adalah salah satu pemicu utama kolesterol tinggi. Jika kolesterol dalam tubuh sudah berlebih, penderita akan merasakan pegal dan kencang di sekitar tengkuk. Kali ini Ragam Manfaat akan berbagi resep minuman penurun kolesterol menggunakan cabai rawit. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 3 siung bawang putih, gula jawa, air matang, dan cabai rawit secukupnya. Yuk ikuti saya untuk membuatnya. Masukkan air matang ke dalam panci dan nyalakan kompor.
Kemudian belah cabai rawit dan bersihkan dari semua bijinya. Selanjutnya, geprek bawang putih yang telah disiapkan. Setelah air rebusan mendidih, masukkan bawang putih dan cabai rawit tanpa biji secukupnya. Aduk perlahan dan tambahkan gula Jawa ke dalam air rebusan. Aduk terus hingga semua bahan tercampur. Setelah air mendidih, matikan kompor dan tuang rebusan ke dalam gelas. Gunakan saringan agar cabai rawit dan bawang putih tidak ikut tercampur dalam gelas. Ini dia minuman penurun kolesterol ala ragam manfaat. Saat kadar kolesterol tubuh Anda mulai meningkat dan gejala pegal pada tengkuk mulai terasa, minumlah ramuan ini. Selain dapat sebagai langkah mengobati, minuman penurun kolesterol ini juga dapat menjadi usaha pencegahan, sehingga kadar kolesterol tetap stabil dan tidak memicu penyakit lain. Khasiat capsaicin yang terkandung dalam cabai rawit ternyata memberikan berbagai solusi masalah kesehatan. Kandungan dari cabai rawit mampu mengurangi kadar kolesterol, baik pada makanan berminyak maupun yang menumpuk di dalam tubuh kita. Sahabat, tidak ada yang menolak kelezatan menu makanan iga pastinya. Apalagi jika iga diolah dengan cabai rawit yang akan menggugah selera makan Anda. Ini dia, iga cabai super pedas. Yuk, kita intip proses pembuatannya. Siapkan dulu bahan-bahannya yang terdiri dari iga sapi yang telah direbus, bawang merah, bawang putih, cabai rawit hijau, garam, gula, dan bahan pelengkap lainnya. Pertama, masukkan semua bumbu ke dalam cobek, lalu haluskan. Usahakan jangan gunakan blender ya, agar tekstur, warna, dan cita rasa bumbu terjaga. Selanjutnya tumis bumbu yang telah halus dan masukkan iga sapi. Tambahkan air secukupnya dan masak kurang lebih 10 menit, hingga bumbu meresap sempurna ke dalam iga sapi. Setelah iga sapi matang, selanjutnya potong-potong terong hijau dan tomat, lalu tumis sebentar. Tambahkan gula, garam, lada, dan minyak secukupnya. Terakhir, hidangkan masakan pada piring yang telah disediakan. Nah, iga cabai hijau siap untuk disantap. Aroma pedas serta gurih tercium, bikin selera makan langsung memuncak. Rasa pedas bumbunya dengan iga sapi yang empuk sangat nikmat di mulut. Dijamin, iga cabai hijau yang satu ini bakalan bikin ketagihan. Selamat mencoba di rumah, sahabat. Sahabat, tetaplah di layar kaca Trans 7 karena kami masih akan kembali hadir usai jeda berikut.